Ujian akhir semester mata kuliah dasar reaksi anorganik. Perkenalkan, nama saya Seniawati Alokalegi, mata kuliah dasar reaksi anorganik, Prodi Kimia semester 3, Universitas Tribuana Kalabahi. Soal yang pertama, jelaskan manakah ikatan ion yang paling kuat, NaCl, NaBr, KCl, Kf, dan KBr. Ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dalam satu senyawa ionik. Dari beberapa senyawa di atas, ikatan ion yang paling kuat adalah Kf. Mengapa Kf paling kuat? Karena jika antara logam dengan potensial ionisasi kecil dan logam yang elektronegativitasnya besar. Ikatan ion dapat ditentukan berdasarkan perbedaan keelektronegativitas dari unsur penyusunnya. Semakin besar perbedaan keelektronegativitas, maka sifat ionik semakin kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, nilai keelektronegativitasnya semakin berkurang. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai keelektronegativitas semakin bertambah. Dari soal di atas, masing-masing unsur berikatan dengan unsur Cl dan unsur Br, sehingga kita hanya menentukan unsur lain dengan keelektronegativitas paling kecil, karena akan menghasilkan perbedaan keelektronegativitas paling besar. Masing-masing unsur dalam tabel periodik yaitu Na di golongan 1A periode 3, K golongan 1A periode 4, F golongan 7A periode 2, Cl golongan 7A periode 4, dan Br golongan 7A periode 3. Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur Kf memiliki keelektronegativitas paling besar, yang artinya sifat ionnya paling kecil. Karena dalam penjelasan yang di atas bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah berarti nilai keelektronegativitasnya semakin berkurang. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan berarti nilai keelektronegativitasnya makin bertambah. Soal yang kedua, jelaskan hubungan struktur Lewis dari H2O2 dan NH3 besar sudut dan sifat kepolaran. Di sini ada gambar struktur NH3 dan H2O2. Sebenarnya dalam H2O2 struktur sebenarnya adalah struktur cis yang miring dengan atom hidrogen, menunjukkan arah yang sama dan pasangan elektron bebas berorientasi pada arah yang sama, tetapi berlawanan sehubungan dengan ikatan O2, dan hanya konfigurasi ini yang akan menghasilkan polaritas yang lebih tinggi dan momen dipol lebih bersentuh molekul ini dibandingkan dengan H2O. H2O2 bersifat polar karena bentuk geometrinya yang bengkok. Ikatan OH menghasilkan momen dipol bersih karena perbedaan antara keelektronegatifan atom hidrogen dan oksigen. Ini adalah molekul nonpolar yang terdiri dari atom hidrogen dan juga oksigen. Sedangkan pada bagian NH3 itu NH3 memiliki rumus AX3E, bentuknya geometri molekul trigonal piramida, yaitu memiliki sudut 90 derajat dan juga 120 derajat. Soal yang ketiga adalah jelaskan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih dibandingkan senyawa lain. Ikatan hidrogen adalah gaya antar molekul yang muncul antara atom yang bersifat elektronegativitas dari suatu molekul dengan atom hidrogen dari molekul yang lain. Gaya antara molekul tentunya mempengaruhi sifat fisika dan juga dari suatu zat. Salah satunya adalah titik didih.
Adanya ikatan hidrogen menyebabkan titik didih suatu zat menjadi sangat tinggi. Ikatan hidrogen itu terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, dan F yang mempunyai pasangan elektron bebas. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegativitas antar atom-atom dalam molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Gaya antar molekul tentunya mempengaruhi sifat fisika dari suatu zat. Salah satunya adalah titik didih. Adanya ikatan hidrogen menyebabkan titik didih suatu zat menjadi sangat tinggi. Grafik di bawah ini menunjukkan titik didih semua senyawa dari unsur-unsur golongan 7. Unsur-unsur golongan 7 ada C, Si, dan Ge. Unsur golongan 5A ada N, P, As, dan Sb. Golongan 7A ada O, S, Se, dan Te. Dan ada golongan dari 7 ada FCl, Br, dan L. Ya, di situ ada grafik, dan kita akan lihat sama-sama grafik ini. Berdasarkan grafik yang kita lihat ini, semakin bertambah massa molekul, gayanya semakin besar, sehingga titik didih semakin kecil. Namun hal ini tidak berlaku pada golongan 5A, golongan 7, di mana terdapat penyimpangan. Seharusnya titik didih di NH3 di NH3, HF, dan H2O lebih rendah, tetapi kenyataannya paling tinggi. Hal ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen pada keempat senyawa tersebut. Inilah yang menyebabkan senyawa memiliki ikatan hidrogen lebih lama untuk mendidih. Jika kita lihat bersama-sama dari keelektronegatifannya, atom F memiliki keelektronegatifan paling tinggi dibanding atom O dan N. Maka seharusnya titik didih senyawa HF yang paling tinggi, namun kenyataannya titik didih yang paling tinggi adalah H2O. Hal ini terjadi karena setiap molekul H2O bisa memiliki 4 ikatan hidrogen, sedangkan HF hanya bisa membentuk 2 ikatan hidrogen. Semakin banyak ikatan hidrogen yang dimiliki suatu molekul, maka ikatan hidrogennya semakin kuat juga. Soal yang keempat adalah jelaskan dengan salah satu contoh hubungan ukuran atom dan orde ikatan, panjang ikatan, dan kekuatan ikatan terhadap titik didih dan energi ikat. Di sini ada gambar ukuran atom, panjang ikatan. Jadi pada ukuran atom itu HF lebih besar dari HCl, HF lebih kecil dari HCl, lebih kecil dari HBr, dan lebih kecil dari HI. Di mana kita telah melihat ukuran atom yang telah digambarkan, dan titik didih dari keempat unsur tersebut yang lebih besar adalah I. Mengapa sehingga I? Karena titik didih pada itu 183 derajat, dan Br 59 derajat, dan Cl min 35 derajat Celcius, dan F adalah 188 derajat Celcius. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa ukuran dari atom yang paling besar adalah I, karena I memiliki titik didih 183. Dan panjang ikatan dari situ, dan energi ikat yaitu HF lebih besar dari HCl, lebih besar dari HBr, dan lebih besar dari HI. Di situ ada panjang ikatan. Yang pertama adalah C rangkap tunggal C lebih besar dari C rangkap 2C lebih besar dari C rangkap 3C, di mana C rangkap tunggal C memiliki panjang ikatan 154 pm, dan C rangkap 2C memiliki panjang ikatannya itu 133 pm, dan juga C rangkap 3C memiliki panjang ikatan 120 pm. Maka di sini kita akan tahu bahwa orde ikatan akan mempengaruhi
panjang ikatan dan akan berdampak pada kekuatan ikatan dan energi ikat. Panjang ikatan berhubungan dengan orde ikatan bila lebih banyak elektron berpartisipasi dalam membentuk ikatan. Ikatannya menjadi lebih pendek. Panjang ikatan juga berbanding terbalik dengan kekuatan ikatan dan energi ikat. Terima kasih.